Alhamdulillah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Umat fillah yang tergabung dalam majelis taklim Al-Barakah, mari senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita perbanyak salawat kita untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita isi waktu-waktu yang ada untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Boleh sampai mati, boleh jalan padang gitu. Apalagi teman-teman kan kemarin udah banyak makan daging kan? Harusnya pengajiannya semakin semangat, karena waktu sebelum makan daging kan keklak-kekluk karena kurang isi daging. Jadi hari ini udah banyak makan daging, harusnya tidak keklak-kekluk. Di pertemuan terakhir kita sudah sampai berapa? Kebangkitan ya. Ada mana berapa itu? 30. 34 ya. Oke. Yang padang mahsyar itu sudah kita lihat. Kemudian di keadaan manusia pada hari itu ya, halaman 34 sekarang ya. Ya benar 34. Ya. Di situ dikatakan oleh Allah, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhatin hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang amat dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kalian melihat keguncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anak dari anak yang disusukannya, dan gugurlah seluruh kandungan wanita yang hamil. Dan kalian lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mampu. Akan tetapi adab Allah sangat keras. Jadi kalau berbicara tentang hari kiamat, ini banget ya maaf. Ya, kalau saat ini ya mohon maaf, keadaannya apa? Namanya orang tua pasti kelingan anaknya, ya kan? Jadi sekolah tingkai ya anak piye modele mesti jadi wong tua kuwi tetep mikir ke anak. Tapi akeh anak ra mikir ke ya. Jadi bapak ibu ya, ibu siji pak siji kuwi iso wae anake 8, 10, 15, bahkan urip kabeh, mentas kabeh dadi wong kabeh. Ora nek sing dadi monyo. Bisa. Tapi terkadang
anak yang 15 jumlahnya tadi, anak yang 10 jumlahnya tadi belum bisa untuk merawat bapak ibu yang jumlahnya dua, Pak E siji, Bu E siji. Padahal Pak Ibu E yang dua ini bisa merawat yang jumlahnya 15. Jadi apapun yang terjadi pada anak, mesti orang tua mikir, ya kan? Wong anaknya numpak pesawat ke Mekah, yang terjadi pesawat ceblok neng Australia. Ini wis kepikiran lho, coba padahal waktu banget sing siji ning kono, sing siji ning kono. Itu tapi keadaan ini akan berbeda ketika di hari kiamat. Orang tua sudah tidak lagi mikir anak. Kenapa? Ini ya, saking dahsyatnya, saking ngerinya hari kiamat, sampai seorang ibu ya dia melepaskan daripada sesuatu anaknya. Bahkan nanti di dalam surah apa itu ya, banyak diantaranya di juz 30 setelah surah An-Nazi'at. Surat apa setelah surah An-Nazi'at? Abasa. Itu nanti di akhir-akhir ya, di akhir-akhir surat Abasa itu diterangkan ya, suami berpisah dari istri, ya anak dari bapak, dari ibu. Kapan itu terjadi? Ketika hari kiamat. Masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Gak bisa. Walaupun konco akrab pengajian ini ratus. Lu ini. Wah piye urusan aku urusi aku dewi kok. Kalau udah kiamat gitu. Masing-masing ya. Maka jawabannya dari ngerinya ini apa? Diletakkan oleh Allah di pertama, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Di situ rumusnya. Karena nanti ya kejadian kiamat itu sangat-sangat ngeri gitu loh. Nggak ada yang bisa menyelamatkan kamu semua kecuali ketakwaan. Yang selamat yang bertakwa. Maka coba ya, ibu cek banyak hal ya. Tujuan daripada ibadah itu nanti takwa. Puasa tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Terus kurban yang diterima oleh Allah, kurbannya siapa? Orang yang bertakwa. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Daging-daging kurban, darah-darah kurban itu nggak bakal sampai kepada Allah. Kenapa nggak butuh daging, nggak butuh darah? Beda kayak kita, koncone untuk kiriman daging awake dhewe pengen, ya tak? Kok sing ngeteri baru balik orang mampir ning omahku. Raminggo. Apa dikira nek aku enek omah, wis tak buka bae omahku. Gerbangku tak bukae. Ngasih tanda nek aku enek ning omah, kok dilewati meneh. Kita manusia perlu daging, pengen daging, butuh daging Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari orang yang berkurban, bukan daging darah. Maka rumusnya apa? Takwa. Nah, Nabi SAW juga pernah mengatakan perkara yang paling banyak menjadikan hamba Allah itu masuk surga dua. Satu, takwa Allah. Yang kedua, husnul khuluq, ketakwaan kepada Allah. Yang kedua apa? Akhlak yang baik. Nabi juga bersabda, ittaqun nar
wahai manusia, takutlah kamu terhadap neraka. Dengan cara apa? Bersedekah walaupun dengan secuil daripada kurma. Ya. Khawatir nanti di akhirat itu kalau terjadi kiamat, ya kan dimulai dari dunia namanya yaum sa'ah itu, yaum gonjang ganjing macam-macam itu. Itu luar biasa ya. Maka lalai ya orang tua terhadap anaknya yang menyusui, yang sedang disusui, kemudian kandungan juga menjadi gugur. Bahkan orang-orang di hari kiamat itu terjadi jalannya sempoyongan seperti orang mabuk. Di sini dikatakan wa taronasa sukara. Kamu akan melihat manusia itu apa? Gentayangan, sempoyongan. Ya, wa ma hum bisukara. Padahal mereka itu bukan dalam keadaan mabuk gitu loh. Tapi karena keadaan yang seperti itu, ya maka menjadikan orang-orang ketakutan. Ya kita belum bicara kiamat yang besar. Kita baru dengar yang namanya apa tuh gempa bumi. Nek ngawi nggak gempa bumi, kurang mantap. Gempal bumi pakai N. Jadi gempal. Jadi kayak ambrol gitu. Kan omae gempal bumi mantap ambrol. Nah di situ coba kalau sudah yang namanya gempa bumi terjadi jamaah, orang-orang sudah mencoba melarikan diri, menyelamatkan diri ya enggak? Lagi makan apa sambil tumpang lu kira-kira nek gempa bumi ditinggal atau tinggal sampai lah. Goreng daging lagi sunset gempa bumi lu kira-kira apa ya jamaah? Ayo kok sempet saya tak ada nih sih. Makanya dulu waktu musim-musim gempa bumi sering terjadi itu dihimbau. Ya aturannya apa? Aturannya rumah itu ternyata sing apik pintunya menghadap bukanya keluar. Coba jenengan cek rata-rata pintu rumah sakit itu bukanya keluar. Ya jadi rumah yang safety itu bukanya keluar. Bukanya keluar. Termasuk sekolah yang bagus, kelas itu bukanya keluar. Ini antisipasi gempa. Bukan keluar bukanya loh ya. Ini loh, keluar. Kenapa? Karena kalau kita dalam kondisi panik itu gampang nyari dorong. Kalau terjadi penumpukan banyak massa gitu, ya misalkan terkunci pun dia bukanya akan lebih mudah. Tapi kalau bukanya itu ini, urung buka kes ketatap pengguri, nutup meneh gitu. Itu sudah diatur ya Pak, dipelajari. Ternyata kalau bukanya kalau keluar itu lebih aman kalau ada apa-apa, cepat. Yang kedua, mobil-mobil itu motor parkirnya menghadap keluar. Karena kalau ada apa-apa dan buka cepat, ya. Terus kunci itu punya ruangannya, punya tempatnya. Kadang-kadang dari kunci sama, kadang diuncal ke barang. Waktu terjadi gempa bumi bingung, kunci ini gemeteran. Itu ternyata ada aturan-aturannya. Ya tidak boleh kemudian meletakkan barang-barang di tengah jalan. Khawatir nanti kalau kemudian terjadi apa-apa lari, nabrak. Gitu. Nah ini yang terakhir, mohon maaf rotok patut sidik. Ya, nek turu klamben. Iya, kayu bedeni. Ngambek kenapa? Ya, kalau ada apa-apa itu melayu aman loh jamaah.
kalau enggak, boleh jilbab. wah jilbabnya disiapin. Terus barang-barang penting kayak ijazah apa itu udah disiapkan satu koper. Jadi nih ada apa-apa terus langsung nyangking orang udah buka lemari gitu. Ijazah itu Aman aja. oh iya, ini antisipasi. Gitu. Iya. Kan lebih baik kan antisipasi. Kalau pengennya aman-aman kabeh. Nanti nek turu ra kambing pas dia rumah. Lo ngarep evakuasi tambah bingung. Di kabeh. Jamaah yang berbahagia. Nah ini yang terjadi. Ya itu baru gempa maksudnya. Baru gempa. Kita aja sudah panik. Bagaimana dengan terjadinya hari orang kita kan panik, bukan panik sih. Yang terjadi misalkan kayak 2006 itu kan berapa? 5 itu kan detik kan? Iya. Itu kan detik. Detik aja wis murah mari loh jemaah. Jogja, Klaten, Bantul, Gunung Kidul, dan roboh semuanya itu dengan izin Allah. Bagaimana kalau udah hitungan menit, apalagi jam? Ya. Nah di sini disebutkan dalam surah An-Nazi'at, qulubi yawma idin wajifah absaruha khashi'an. Hati manusia pada waktu itu sangatlah takut. Absaruha khashi'ah, pandangannya tunduk. Itu. Apalagi sadar bahwa kita ini hamba-hamba Allah yang dosanya banyak banget. Ya. Orang kalau nggak punya dosa gitu, ya misalkan menghadapi ujian itu ya seolah-olah kayak siap menulai jemaah. Tapi kayak kita ini yang banyak dosa ini ngeri. Ya. Dan dosa-dosa itu bakal diungkap, ya. Bakal dibuka apa saja pekerjaan atau yang kita pernah lakukan itu dibuka semua jemaah. Maka saya itu masih ingat banget perkataan Fudil bin Iyad kepada bapak-bapak yang usianya 60 tahun itu. Kan waktu dialog itu dia mau ngobrol lah intinya. Ya aku ini banyak dosa, ada nggak kalau aku bertobat kepada Allah? Ada. Gimana caranya? Gampang. Sisa usiamu gunakan untuk kebaikan. Niscaya akan menghapuskan keburukanmu saat ini dan yang dulu. Tapi kalau sekarang kamu udah tua masih berbuat dosa, berarti dosamu akan ditambahkan. Dulu yang belum diampuni ditambah sekarang yang kamu lakukan. Ini aku ada yang usianya 60 apa sudah ada? Ya. Banyak. Yang 60 udah ada di sini. Start ya. Bisa. Ya. Aku lokin tentang panjenengan asik neng. Dan kok sejatosipun 60 tahun. Tak kira jin nom bae 60 tahun. Jadi hati-hati semuanya takut ya mak. Kita takut semuanya dengan kejadian hari kiamat itu pada hari itu. Ya. Fa'idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa
وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Lihat tak? Sampaikan di awal tadi surah Abasa ya. Dan apabila datang suara yang memekakkan memekakkan telinga, yaitu tiupan sangkakala yang kedua. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dan seseorang dia lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan dia juga lari dari istri atau dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, pada hari itu mempunyai urusan yang sangat menyibukkannya. Jadi nanti sudah tidak lagi jamaah ya, ingat kepada anak-anaknya atau ibunya, bapaknya di hari kiamat itu nanti, di hari berbangkit nanti, orangnya masing-masing. Bahkan dulu sudah kita jelaskan, mohon maaf ya, dibangkitkan dalam keadaan dua toh ya, satu tidak beralas kaki, yang kedua dalam keadaan tidak berpakaian. Sampai Aisyah tanya, ya Rasulullah, apa nanti tidak terjadi delok-delokan satu dengan yang lainnya? Maka Nabi mengatakan ora sempat delok-delokan, karena orang sudah fokus takut dengan amalnya masing-masing. Tuh jemaah, udah nggak sempat lagi yang terjadi pada hari itu. Maka dia selamat di mana atau bagaimana? Ya mumpung saat kita di dunia ini, kesempatannya hanya waktu di dunia. Gitu. Di akhirat udah nggak ada kesempatan lagi kita untuk nambah kebaikan. Ya. Mumpung walaupun tadi ada, mohon maaf, ada 6, 7, 6, 8, ya tinggal 1-2 tahun ya, atau 10 tahun, 20 tahun. Itu kalau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, insya Allah akan menjadi bekal untuk apa? Kehidupan akhiratnya. Kira-kira hidup di atas tanah dengan hidup di bawah tanah lebih lama mana? Lebih lama di bawah tanah. Artinya hidup setelah kematian itu lebih lama ya, daripada kehidupan kita saat di dunia ini. Maka jangan sampai ngejar sesuatu yang sementara melalaikan sesuatu yang selamanya. Di dunia ini ya gini-gini aja paling enak jamaah. Daging jenengan masak apa paling enak ini? Rendang, rawon, empal, gulai, sate. Jenengan ke rumah saya, cek kulkas saya, belas rada isi daging. Daging saya langsung, saya kemarin ikut kurban sapi sebagai khusus. Ada orang ngetrit, kayaknya mau menang. Datang lagi, ada orang datang tukang sampah, monggo Pak, ambil lagi ya Pak. Nah, saya lagi sakit. Udah tuh kasih dulu. Besoknya datang. Ini kemarin, ya Allah, sudah baik banget kalau sakit banyak. Tetap mentah, tetap mentah. Tapi enaknya seperti itu. Dan di dunia itu, ya mohon maaf, kalau mau jujur itu capek sebenarnya. Ya nggak sih? Capek.
Kalau bukan mencari ridhonya Allah, kalau bukan dalam rangka ibadah, capek, lelah di dunia ini. Karena memang ini tempat menghukum. Dihukumnya Nabi Adam kan, di dunia ini kan. Gitu. Nah, jangan sampai lupa. Akhirat itu yang kita tuju. Maka tinggalkan dosa, raih banyak pahala untuk bisa nanti di sana. Itu, masya Allah. Nah, waktu pada hari itu dan panjangnya disebutkan di sini. Lamanya, panjangnya waktu di sana kayak apa? Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Ta'rujul malaikat, para malaikat warruh dan malaikat ruh, maksudnya malaikat Jibril. Para malaikat dan malaikat Jibril naik menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam sehari kadarnya 50.000 tahun. Coba. Ya, berapa di sini? 50.000 tahun. Jadi ada yang berpendapat di sini satu hari akhirat itu berbanding dengan 50.000 tahun di dunia. Itu. Coba. Padahal ketika kita berbicara bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan aja sekitar 84 tahun, ya kan? Begitu. Nah, ternyata dari ayat ini sebagian berpendapat satu hari di akhirat itu berapa? 50.000 tahun. Coba. Makanya jangan gaya-gaya, kan ada yang gaya tuh kadang-kadang. Aku nih ngerokok apa-apa, paling ya mau patang dino. 200 tahun, 200. Berarti patang dino diping 200 tahun. Selama sekali. 200.000 tahun. Oh. 200.000 tahun. Iya, kalau dalam keadaan nikmat, dalam keadaan disiksa. Makanya jangan gampangkan. Ini perkataan orang Yahudi begitu. Kalau aku bakal disiksa, paling juga hanya beberapa hari aja di akhirat. Padahal ya, bagi mereka orang-orang yang kafir, di akhirat itu bukan beberapa hari, selama-lamanya. Hati-hati. Kalau minta surga. Kalau minta surga yang tertinggi sekalian, yaitu surga Firdaus. Ya, jangan begini. Aku ngemperin rokok wae apa-apa. Biasanya narjet iki entuke gurine. Narjet gurine entuke gurine. Biasa kan gitu. Wong kita narjet juara 1. Ya kemarin saya ada kayak pelatihan di Jakarta kurang lebih 10 hari. Saya narjet peringkat 1. Jadi kayak kepemimpinan se-Indonesia gitu tema. Saya narjet juara 1. Gak dapat. Dapatnya 2. Padahal pengen saya 1. Tapi karena saya sudah punya obsesi harapan pengen 1, mesti saya kan juga belajarnya dosen nyampaikan itu hampir orang kedep aku jemaah. Ya maksudnya itu tenanan banget itu loh jemaah. Mulai jam 6 sampai jam 5 sore tiap hari 10 hari dia kegiatan gitu. Tajid saya baru aja pulang ya kemudian. Tapi kalau aku
nomor 100 wae lah. Coba sama. Najib itu surga Firdaus yang tinggi sekalian. Nanti kalau nggak dapat yang Firdaus, kan nanti jadi motivasi kita nih. Jadi ini surga Firdaus. Lah kok nasi do infak dilebokne kantong meneh. Nah gitu kan. Wis ditoke lho wis kene yo dilebokke meneh amit-amit jabatan iki. Katanya surga Firdaus, kok nesu-nesu nggak bisa aman. Oh iya, nah gitu kan. Astagfirullah. Itu. Tapi kalau kemudian kita terjadi, aku kan embere ngerokok tok. Ya, marah tahajud ngono. Ya tok jam 3 gini. Tahajud tidak mau sing bulan-bulan surga ya. Aku kan embere wis rasa tahajud ya. Kan ember. Iya nek itu ember. Ember entek, teras entek. Halamannya entek. Hati-hati. Maka juga saya sampaikan itu Bu, hati-hati. Walaupun ini sepele ya, sepele. Menurut ibu sepele kan? Ya. Kalau mau pakai minyak wangi, harum-haruman, itu justru pas di rumah, ambil bujune, kuwi kudune. Orang buat PPO nih terus, remason nih terus. Tapi kalau keluar kayak gini nih, jangan. Karena kan ada dasar hukumnya tuh. Kalau sampai kemudian ada laki-laki yang tergoda gara-gara aroma wanginya perempuan kan, ancamannya apa? Akan ya bukan berarti terus apa-apaan terus baju tuh lebih dirunduk ragarin keceng itu ya tambah mematikan ya. Wa yawma nahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Dan ingatlah akan hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa di hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia kecuali hanya sesaat saja di siang hari. Setelah membandingkan orang yang berada di akhirat, ya, yang begitu lama rasanya, ketika ditanyakan tentang bagaimana keadaanmu di dunia berapa lama, dia bilangnya apa? Kayaknya hanya jam, bandingannya itu. Padahal kita di dunia ini sudah berapa tahun ya Mbak? 60. Usia saya kan 25 tahun. Ada tahun berapa lah? Jenengan juga 18 tahun ya kan? Pada tahun berapa gitu? Itu aja. Udah lama kan kita. Lagi urip penuh masalah kok. Ya Allah suwe randang kiamat sohewe gitu. Ya Allah. Kiamat itu lebih nyeri daripada keadaan kita di dunia ini. Gitu. Maka mereka menyangka sebentar aja di dunia itu ketika dibandingkan dengan akhirat. Apalagi mereka yang di akhiratnya dalam kondisi tersiksa, sakit. Gitu. Wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah. Dan pada hari terjadinya kiamat bersumpahlah orang-orang yang berdosa bahwa mereka tidak berdiam dalam kubur melainkan sesaat saja, karena nanti dihidupkan, dibangkitkan. Kan nanti ada alam roh, ya, roh ya kan, rahim, terus apa lagi, dunia, terus barzakh, dan nanti terus berikutnya dan berikutnya.
Nah, kemudian Allah mensifati hari itu, hari akhirat, hari kiamat itu disifati atau diterangkan oleh Allah di sini. Inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman sakila. Sesungguhnya mereka orang kafir menyukai kehidupan di dunia, ya, yaitu yuhibbunal ajilah. Al ajilah ini adalah nama lain dunia, maksudnya kehidupan dunia. Wa yadharuna wara'ahum yawman sakila, dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka, yaitu hari kiamat. Allah mensifati hari kiamat di sini apa? Yauman sakila. Yauman artinya yaum, hari. Sakila artinya berat. Ya. Ya. Disifati oleh Allah hari kiamat itu hari yang berat. Yauman sakila, suasana berat. Sebelum orang kemudian dia bisa masuk surga, jemaah, semuanya masih dalam kondisi ketakutan. Orang beriman, sekalipun orang beriman, jadi yang dikira orang beriman kemudian langsung merasa enggak, ya, sebelum nanti diputus untuk bisa masuk surga, semuanya masih deg-degan, ngeri, jemaah, penuh kekhawatiran, apalagi nanti disuruh baca rapotnya, apalagi wabang kabeh misalnya. Kayak kita di dunia itu loh jemaah, ya kan? Ya, misalkan ada penerimaan rapot, apabila yakin gak iso kerjake soal, ya, wis yakin ra iso kerjake soal, ngawur kabeh. Pas penerimaan rapot kira-kira gimana ya, Pak? Wong yang mengerjakan dengan baik aja biasanya tetap takut atau khawatir. Gitu, ya Allah, gitu. Jangan-jangan ada jawaban yang lain, aku khawatir. Gitu. Walaupun saya dikasih ya Allah ternyata nilainya bagus banget 99, salah siji. Tapi namanya orang kafir ya, dia tidak memperdulikan. Itu di dunia. Kalau di akhirat semuanya takut. Semuanya takut. Fa'idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Tidak ada pula saling bertanya-tanya. Nasab kabeh habis diputus, artinya nggak ada tolong menolong di hari itu. Orang teko-tekoan, biar piye kabarmu, ora enek. Ya hari kiamat kok teko. Kalaupun ya piye kabarmu wis. Semuanya takut, semuanya ngeri. Ya, jamaah. Lah katanya kan nanti aja itu saat ada syafaat, hafid Quran anaknya, mati syahid anaknya, atau orang teman baik, itu gimana Ustaz? Yang saya pahami, syafaat yang itu nanti terjadi ketika hamba-hamba Allah itu sudah berada di dalam surga. Ketika dia sudah di dalam surga, kemudian mendapatkan keutamaan dari Allah, dia diberikan misalkan mensyaafati keluarganya. Nah itu di situ. Ya kalau belum berada di surga bagaimana bisa mensyaafati dirinya sendiri juga masih dalam kondisi teka-teki kan? Gitu. Syafaat sebelum hari kiamat, sebelum orang-orang masuk surga nanti yang punya hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya syafaatul uzma, syafaat yang agung, syafaat yang mulia. Nabi-nabi yang lain gak punya. Nabi Ibrahim gak punya, Nabi Musa gak punya, Nabi Nuh gak punya. Sampai ketika didatangi oleh umatnya dia bilang aku gak bisa kasih syafaat. Datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Ibrahim, ya itu. Ternyata semuanya gak bisa ngasih. Dan semuanya
hanya datang akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah yang punya syafaat itu ya sebelum ya, syafaat di situ ya menjadi ringan kita nanti urusannya ketika menjalani ya pada masyarakat yang banyak itu. Ala yadullu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah ada yang memahami begini. Al-Qiyamah. Nanti ada namanya surah Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Itu ada namanya surat Al-Qiyamah. Ada yang berpendapat Al-Qiyamah itu artinya berdiri. Qoma yaqumu. Artinya apa? Berdiri. Ya, Al-Qiyamah itu berarti diam, berdiri. Nah, ketika berdiri itu nanti banyak yang gak kuat, banyak yang gak kokoh. Untuk itu, perkuatlah berdirimu di dunia agar kita nanti mampu berdiri di akhirat. Berdiri di dunia maksudnya apa? Sholat. Dengan kita menegakkan sholat, mendirikan sholat, ya, berdirimu di dunia akan sangat membantu berdirimu kelak di yaumul qiyamah. Gitu. Kita jangan males-males sholat. Ibu ya, jam 3 bangun ya, yakin ya, bangun ya, berdiri ya, jalan ya, nyalakan lampu ya, masuk kamar mandi ya, pipis dulu ya, pasti kan. Habis itu keluar kamar mandi ya, matikan lampu lagi ya, tidur lagi ya. Ngantuk, ngoteng-ngoteng tulang, keselnya. Sempatkan orang kita 2 rakaat salah, 1 rakaat salah, itu. Maka banyak orang yang tidak menyangka, ya, kalau kelak akan dibangkitkan. Jadi dikiranya itu ya wes selesai urusan di dunia begini, hari gitu. Enggak jemaah. Kalau enggak ada pembalasan di akhirat, enak banget ngomong sing jahat-jahat begitu. Yang sing koruptor itu enak banget ngomong. Dan pembalasannya di akhirat. Sama, kalau nggak ada nanti pembalasan di akhirat, bagaimana dengan ibu-ibu yang sudah berdiri tiap malam bertahajud, sabar diladani tonggoni, difitnah, sabar mau memaafkan, terus balasannya di mana kalau nggak ada balasan di akhirat? Ya nggak? Kita mau melakukan kebaikan ini diantaranya kan supaya kita nanti dapat balasan di akhirat. Pikiran kita gitu kita ini. Kayak kita sedekah, semoga nanti mendapatkan ini di akhirat. Kita belajar Al-Quran, mendapatkan syafaat di akhirat. Kan gitu sebenarnya. Baca surah Tabarok supaya selamat dari adab kubur. Kan gitu kita. Baca surat Al-Kahfi supaya selamat dari Dajjal dan juga dari fitnah kubur. Itu kan. Tapi ternyata ada yang tidak percaya. Oh, aku pernah jelaskan, wah, tak duakin dakin di TKI. Emang Pak Ustadz pernah ngerti akhirat? Saya jawab, ngerti itu tidak harus
dengan melihat. Lu ngerti kok nggak boleh halus? Pakai apa Pak Ustaz? Pakai basirah, pakai ilmu, pakai hati. Saya tanya sekarang ibu-ibu, Nabi Muhammad SAW ketika terjadi penyerangan pasukan bergajah ke Ka'bah, itu Nabi udah layak apa belum? Perang gajah itu ya? Abraham, Raja Abraham. Udah layak. Oke, saya anggap misalkan udah gitu. Kalau udah, Nabi Muhammad apa perso kejadian itu? Masih kecil. Jadi nggak tahu kan kejadiannya. Nggak tahu, belum tahu. Bahkan sebagian mengatakan waktu kejadian itu belum tahu, belum lahirnya setelah itu. Ya di tahun namanya tahun gajah. Nah di tahun ketika penyerangan kepada Ka'bah oleh pasukan bergajah, di tahun itulah Nabi lahir, gitu kan? Jadi bukan berarti tepat di hari itu, tapi di tahun itu. Berarti sesungguhnya Nabi tidak lihat kejadiannya. Tapi coba surat Al-Fil, Allah bilang apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di situ kan tidakkah kamu melihat wahai Muhammad bagaimana Allah menghancurkan pasukan bergajah? Tidakkah kamu melihat? Tidakkah kamu menyaksikan secara kasat mata? Enggak. Tapi dikasih tahu oleh Allah kejadiannya ini. Atau ketika Allah menjelaskan tentang kejadiannya Nabi Nuh ditenggelamkan, di umatnya ditenggelamkan, anaknya, istrinya. Nabi kan yang ngerti kan, nggak lihat kejadian itu. Tapi dikasih tahu oleh Allah dengan ilmu. Nah tentang akhirat juga begitu. Gitu. Jadi nggak mesti kita melihat dulu baru bisa menjelaskan. Jadi memang menurut saya tidak harus melakukan dulu baru menceritakan. Harus melakukan dulu angker jamaah. Dulu saya pernah ceramah pernikahan, saya baru SMA kelas 3. Saya mau ngerti nikah ini maksudnya dalam arti melakukan, saya belum. Tapi kan secara ilmu fikih saya udah tahu. Saya diminta ceramah pernikahan. Ada saya nyinyir, urung nikah kok ceramah nikah. Ya saya diminta kok. Saya diminta menasihati kok, kan dalilnya umum. Faidah stansohaka fansohlahu. Kalau kamu dimintain nasihat, nasihatilah. Hak seorang mukmin itu begitu. Aku bukan menawarkan diri untuk ceramah nikah, tapi saya diminta, ya udah. Ya, pertama itu jawaban saya. Yang kedua, soal harus melakukan itu, ya menurut saya tidak harus, walaupun bagusnya iya, tapi tidak semua harus melakukan dulu. Memang bagus sih orang yang ceramah nikah kalau dia udah nikah. Orang mengasih tahu tentang haji, dia udah haji itu lebih baik. Tapi nih harus kayak gitu kan angel. Bagaimana aku bisa menerangkan tentang kematian padahal aku belum? Ustaz, aku ceramah tentang mati, Ustaz dari Ustaz mati. Dan aku mati. Gitu. Jadi nggak harus. Dan kita harus percaya. Nah, kita lihat di sini keadaan-keadaan di hari kiamat. Tinggal dikit lagi. 1, bumi tergenggam dan langit tergulung. Jemaah, bumi digenggam, langit digulung, bayangno jemaah. Jadi langit ini digulung kayak karpet nih. Piye jemaah? Ini wa ma qadarullaha haqqa
قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Dan mereka yang tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang seharusnya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah, ya, maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ini sindiran terutama bagi mereka orang-orang yang berbuat kesyirikan, mereka orang-orang yang musyrik gitu. Jadi digulung gitu. Nek aspal aja gampang itu gulung aspal. Di YouTube dah ada jemaah. Ternyata ada aspal itu cuma tempelan per jemaah. Jadi digulung lo iso. Oh ini langit loh jemaah. Langit digulung, kemudian bumi digenggam. Bagaimana genggam dan gulungnya itu urusan Allah ya. Kita nggak sampai akal kita untuk melihatnya. Sampai ini dulu jemaah, kita baca hadisnya. Yatawillahu samawati yaumal qiyamah. Allah melipat langit-langit pada hari kiamat. Sumaya khuduhunna biyadihil yumna. Kemudian diambilnya dengan tangan kanan. Sumayakul, seraya Allah berkata, Anal malik, aku adalah raja. Ainal jabbarun, mana ya orang-orang yang sewenang-wenang itu. Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong itu. Bicara sama Allah ya. Maksudnya apa yang kamu bisa lakukan kalau sudah keadaannya kiamat seperti ini? Yang kemarin sewenang-wenang bikin aturan sampai naik sak Bosonawi sampai naik udeli. Artinya udel itu kan apa? Udel ini kan nempel di mana? Di perut nggak ada, udel di batuk ya. Artinya banyak orang bikin aturan hanya untuk kepentingan apa? Perutnya dibalik udelnya itu. Yang miskin ditindas, yang lemah apalagi itu. Ini orang yang semenang-menang ketika menggunakan kekuasaannya itu habis nanti di akhiratnya nggak bisa apa-apa lagi. Yang sekarang karena Israel ya, kayak Amerika yang sombong-sombong itu Allah, kan nggak usah takut ya, lebih kecil daripada tumor sing dengan pites itu. Kita harus bangga karena kita adalah orang beriman. Walaupun tentu nanti ada rasa takut karena dosa-dosa kita, tapi kita optimis ya, dijaga keimanannya, insya Allah Allah akan selamatkan kita. Amin. Dan di waktu yang ada, ayo dimanfaatkan untuk kebaikan. Wis ora aneh, wis podo tuwek apa? Sebelum saya gaplek ringkih soyo tuwek sregep pengajian ya, gaplek ringkih lan soyo tuwek sregep nek pengajian diamalke jangan dulu healing tok. Tujuan pengajian hanya meninggalkan ubah-ubah. Udah ya. Mari kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu wa lakal mulku kullu biyadikal khairu kullu ilaika yurja'ul amru kullu alaniyatuhu wa sirruhu. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna
نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.